何が起きてる？死んだはずの怪獣たちの反応が蘇ってます。よく頑張ったなヒカル。掴んねえから一発で解体するぜ。Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Ujian tahap akhir sudah berakhir, Om Kafka khawatir tidak akan lolos lagi dan menyalahkan Ichikawa karena ia bisa mengalami hal menyakitkan jika tidak lolos. Surat pengumuman hasil seleksi pun tiba, apakah Kafka bisa di samping Mina di pasukan pertahanan? Dalam hitungan ketiga Kafka pun membuka surat hasil seleksi tersebut. Semua yang lolos berkumpul di aula untuk mengikuti upacara penerimaan dan pengucapan sumpah. Shinomiya yang mendapat peringkat pertama akan memimpin pengucapan sumpah tersebut. Ichikawa berkenalan dengan Furuhashi Iharu, dia menanyakan kemana Om Kafka, ia tidak terlihat ada di sini. Upacara dimulai, Kapten Ashiro Mina memasuki tempat upacara. Semuanya melihat dengan kagum kepadanya. Penerimaan sertifikat diwakili oleh Shinomiya, dari peserta yang berjumlah 27 orang. Shinomiya mewakili sumpah akan bertempur dengan mempertaruhkan nyawa, ia juga mendapat ucapan terima kasih karena sangat membantu dalam insiden ujian terakhir. Namun Shinomiya merasa tak pantas mendapatkan ucapan terima kasih tersebut. Om Kafka lah yang berhak mendapatkannya, tapi ia tak terlihat ada di antara orang yang mengikuti upacara penerimaan ini. Tiba-tiba Kafka memasuki ruangan di pertengahan upacara. Kafka harusnya tidak lolos, tak ada yang mau menerimanya. Awalnya Mina ingin menerima Kafka menjadi bawahannya, tetapi Hoshina menyerobot dan dia ingin menerima Kafka masuk ke tim kecilnya sebagai kadet. Hoshina juga tertarik karena Kafka pintar melawak. Kafka yang lolos sebagai kadet seharusnya tidak diizinkan ikut upacara pengangkatan petugas. Akhirnya Om Kafka bisa lolos menjadi petugas pertahanan meski sebagai kadet dengan nilai yang rendah. Acara selanjutnya ada sepatah dua patah kata dari Kapten Ashiro Mina. Ia berterima kasih kepada para peserta yang bergabung dan bekerja keras dalam ujian yang sangat sulit ini. Mereka akan menghadapi kaiju yang lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan dalam ujian pun ada insiden bangkit kembalinya kaiju yang telah mati. Di tengah pidatonya Mina, Kafka berteriak dan membuat semua anggota tercengang. Karena ulahnya, Kafka dihukum push up 100 kali, wakil Kapten Hoshina sampai terbahak, baru saja hari pertama sudah membuat masalah. Sebenarnya alasan Hoshina menerima Kafka karena penasaran dengannya. Pada saat ujian ada banyak kejanggalan dan mencurigakan, Hoshina mencurigai seperti ada yang aneh dari Om Kafka, ia pun menempatkan Kafka di sisinya untuk menyelidiki kejanggalan selama ini. Shinomiya mengajak Kafka bicara di belakang, ada hal yang ingin dia tanyakan. Kenapa Kafka bisa berubah jadi kaiju? Shinomiya terkaget karena penyebabnya Kafka memakan kaiju, rakus sekali, padahal itu bukan keinginan Kafka. Sebetulnya Kafka ingin memberitahukan hal ini pada pasukan pertahanan, namun justru itu berbahaya karena Kafka bisa saja dijadikan objek penelitian tentang kaiju dan karir sebagai pasukan pertahanannya pun berakhir. Apalagi Kafka memiliki kekuatan yang besar, biasanya kaiju dengan tingkat tinggi akan dijadikan komponen senjata khusus. Kafka meminta Shinomiya untuk merahasiakannya dan ia pun menyanggupi itu karena Kafka juga telah menyelamatkan hidup Shinomiya. Tapi jika Kafka menjadi kaiju yang mencelakai manusia, Shinomiya tak segan untuk membunuh Kafka. Di saat seperti itu Kafka sangat mengandalkan Shinomiya. Latihan petugas pasukan pertahanan dimulai, di latihan pertamanya Ichikawa mendapatkan nilai yang bagus dan kekuatannya meningkat. Iharu tak ingin kalah dengan Ichikawa, ia berhasil mendapat nilai lebih tinggi sedikit dari Ichikawa. Ketika giliran Shinomiya, ia dengan sekejap menyelesaikan latihan tersebut dan mendapatkan nilai yang tinggi. Harusnya Ichikawa dan Iharu akur karena nilainya masih di bawah Shinomiya. Semua orang saling bersaing untuk menjadi yang terhebat dalam petugas pasukan pertahanan dengan berusaha menghasilkan nilai kekuatan tempur yang tinggi.
Kafka pun juga menyelesaikan latihannya, ia hanya mendapat 1% kekuatan tempur, tapi Kafka sangat bangga karena berhasil meningkatkan kekuatan tempurnya dari 0 menjadi 1%. Ia minta dipuji Shinomiya padahal Shinomiya mendapat 55%. Kocak sekali Om Kafka ini. Jika terus seperti ini Kafka tak bisa menjadi petugas umum dan akan dipecat dalam 3 bulan. Ternyata posisi Kafka belum aman di pasukan pertahanan. Semua anggota diperintahkan lari 10 putaran, namun karena mereka keberatan, ditambah menjadi 15 putaran. Wakil Kapten Hoshina cukup kejam juga. Semua orang memiliki persaingan yang kuat meskipun tanpa dorongan dari Hoshina untuk lebih maju. Singkat cerita, semua anggota berendam air panas, mereka kuat-kuatan otot. Kafka memamerkan badan orang dewasa yang berotot, namun ternyata ia hanya menahan nafasnya dan perut buncitnya pun menonjol sampai ditertawakan yang lainnya. Tiba-tiba Aoi datang, ia memiliki tubuh yang atletis, semuanya jadi ciut dan bersembunyi di dalam kolam. Suasana yang sangat menyenangkan di dalam pemandian air panas. Shinomiya dan temannya ingin berendam juga namun tak disangka masih ada Kapten Ashiro. Shinomiya terkagum dengan tubuh dan otot Kapten Ashiro, ia meminta diajari bagaimana latihan yang dijalaninya. Ashiro pun mengajarkan gerakan dasarnya kepada Shinomiya. Di pemandian laki-laki, semua saling berbincang apa alasan mereka masuk ke pasukan pertahanan, ternyata semuanya sama, alasan mereka yaitu karena Kapten Ashiro Mina. Di generasi mereka, Mina adalah seorang pahlawan. Pengaruh Kapten Ashiro Mina sangat besar. Kafka juga menceritakan bahwa Mina adalah teman masa kecilnya, membuat semuanya menjadi iri dan ingin mengetahui lebih jauh tentang Kapten Ashiro Mina. Singkat cerita Shinomiya selesai mandi, ia melihat para laki-laki seperti ada pembantaian karena semuanya berjejer terkapar. Ini karena mereka terlalu lama berendam di air panas dan membicarakan Kapten Ashiro Mina. Beragam latihan dijalani oleh para anggota pasukan pertahanan. Mulai dari latihan fisik dengan berlari, strategi bertarung, sauna, latihan militer, angkat beban dan lain-lain. Mereka semua menjalaninya bersama-sama. Kafka ini sudah om-om dibanding anggota lain yang masih fit dan muda. Tapi ia berusaha lebih keras dari yang lain. Bahkan saat orang lain tertidur, Om Kafka masih bekerja, ia pun tiba-tiba didatangi Hoshina. Menurut Hoshina tidur juga bagian dari pekerjaan, Kafka tak ingin dipecat jika sudah sejauh ini demi Kapten Ashiro. Hoshina mengetahuinya karena ia bisa mendengar percakapan mereka saat di kamar mandi. Kafka ingin berada di samping Mina yang berarti ingin menggeser Hoshina. Itu menjengkelkan. Boleh saja, tapi Hoshina tak akan membiarkannya semudah itu. Tiba-tiba alarm berbunyi, ada kaiju muncul yang harus dibasmi. Ini dia tiba saatnya misi pertama Om Kafka.